Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita semuanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bersyukur dalam keadaan apapun dengan segala kenikmatan yang ada. Mungkin kita sedang bahagia ataupun kurang bahagia, tapi kalau kita syukuri, pastilah nikmat yang Allah titipkan pada kita jauh lebih banyak daripada yang kita sedang tangisi saat ini. Saat ini Alhamdulillah ketika Bapak Ibu bertebaran di mana-mana, kita nikmat oksigen, orang baru menyadar ternyata oksigen begitu nikmat ketika orang mengantri berjibun-jibun untuk mendapatkan oksigen yang biasa didapatkan dengan gratis. Masya Allah gitu. Kita bertahun-tahun, misalkan saya sudah 35 tahun kayak menghirup oksigen terus, tapi baru nyadar sekarang oksigen begitu berharga. Kejadian yang Allah hari ini. Semoga setiap kejadian yang Allah pasti ada pembelajaran dan kita bisa mengambil ibrah terbaik dari setiap pembelajaran itu. Salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah sejarah yang pernah disampaikan di dalam kitab-kitab sirah, hari ini kita bahas tentang Suhaili, tentang kisah pemboikotan sahabat. Sikap sejarahnya pun kita sama, seperti sikap sejarahnya para sahabat. Jadi kalau Ustaz Hanan At-Taqi pernah menyampaikan sikap sejarah akan terus berputar. Satu hari mungkin bisa jadi sikap sejarah kita mirip dengan Abu Jahal yang menolak dengan kebenaran. Tapi satu hari juga semoga kita lebih banyak mengikuti para sahabat yang bagaimana walaupun itu tantangan begitu berat, nggak mudah bagi kita gitu kan, tapi kita tetap menjalani kebenaran-kebenaran yang ada. Kita mengikuti kebenaran itu walaupun itu pahit bagi kita. Dan semoga kita bisa mentauladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita, baik kita menjadi seorang ayah, kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pemimpin, maka Rasulullah sudah teladan terbaik dalam keseharian kita. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, semangat sore. Mungkin hari ini sore, tapi semangat harus tetap semangat pagi, ya. Baju saya biru-biru, ini batik dari Kalimantan, seorang wali santri datang dan bawakan batik, maka kita jahit, alhamdulillah, saya punya batik Kalimantan, walaupun belum pernah ke Kalimantan. Ini banyak orang Kalimantan biasa di sini ya, Kaltara dan sebagainya. Baik, yang telah hadir, alhamdulillah ada 90 jamaah ajaib. Saya nyebutnya apa ya? Biasa jamaah kalau di mihrab, kalau di apa nih, keberangkatan umroh. Ini sahabat-sahabat ajaib, insya Allah hadir dari Cirebon, Bu Dina, Bu Titi, Bu Dewi, masya Allah. Alhamdulillah, Bu Desi, Yayu, oke. Pak Teguh dari Cikarang Utara, semoga sehat selalu semuanya. Solok hadir, masya Allah, jauh-jauh. Baik, izin hari ini kita akan belajar tentang kisah pemboikotan sahabat. Jadi ada fase-fase di mana fase awal-awal dakwah Rasul itu begitu nggak mudah, luar biasa, tantangannya dahsyatnya luar biasa. Nah, di fase-fase awal inilah maka kita mempelajari satu hal, bagaimana kita terus bersabar dalam kehidupan kita. Bagaimana bersabar, sabar. Maka kalau kita nanti mendapatkan ujian, kita ngecek dulu dengan kisah sahabat di awal-awal fase dakwah ini. Awal dakwah di kota Mekah itu Masya Allah ujiannya begitu nggak mudah bagi para sahabat. Sampai sahabat juga sampai bertanya, mata Nasrullah. Di Nasrullah artinya pertolongan Allah, dan mirip dengan Ustaz Nasrullah, semoga kedatangan beliau sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, mata Nasrullah ya Rasulullah? Kapan pertolongan Allah akan datang ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan sabar, dia akan datang pertolongan Allah dan kalian akan melihatnya. Bagaimana pertolongan itu akan bekerja. Ala kulli hal, maka hari ini kita akan sedikit membahas tentang pemboikotan sahabat. Pemboikotan ini dimulai dari ketika dakwah Rasulullah tersebar di mana-mana dan orang-orang Quraisy tidak bisa mencegahnya karena belum memiliki seorang paman. Pamanda beliau seorang pimpinan di antara pimpinan orang-orang Quraisy yang masih beragama dengan agama mereka. Beda lagi kisahnya kalau misalkan pamanda beliau tidak beragama seperti agama mereka, misalkan beliau masuk Islam gitu ya, mungkin beliau akan ditolak oleh kaumnya dan di-reject, apa yang dia sampaikan tidak akan didengarkan. Tapi karena masih satu agama dan beliau seorang pemimpin besar gitu ya, maka beliau pun terlindungi. Di satu titik mereka benar-benar muntap, mereka sudah benar-benar marah luar biasa dengan apa yang didakwahkan Rasulullah. Dulu orang-orang pada datang ke Ka'bah, ke berhala-berhala mereka, menyembah berhala yang sama, sekarang kok berbeda.
mereka tidak, orang-orang muslimin tidak mau menyembah dengan berhala yang sama, terjadi perbedaan di sana, maka mereka pun marah. Puncak kemarahannya dimintalah Rasulullah untuk diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Karena tidak berkenan, ditahan dan dijagain oleh paman dan beliau. Ini kisahnya sekitar tahun ke-8 ataupun tahun ke-9 dakwah Rasulullah. Jadi setelah dakwah pertama, 9 tahun selanjutnya, maka ntar terjadi kisah ini. Evan, berarti tahun ke-7. Tahun ke-7 dari dakwah ini. Maka setelah itu, perjalanan pun semakin gak mudah. Puncaknya orang-orang Quraisy bersepakat, ya sudah, kalau gitu, Muhammad tidak mau menghentikan dakwahnya, kita bunuh saja dia. Maka bersepakatlah orang-orang Quraisy, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, mereka bersepakat untuk bunuh Rasulullah. Karena Rasulullah dengan para sahabat tetap teguh dengan pendiriannya dan juga Abu Talib teguh dengan dakwahnya, dengan pertolongan kepada Rasulullah, maka beliau pun membuat rencananya adalah Rasulullah diinapkan di tengah kaumnya, tidak tidur bersama mereka lagi, tidak tidur di rumahnya, tapi dipindah-pindahkan tempat tidurnya. Semua orang-orang Quraisy, semua Bani Hashim khususnya, Bani Hashim menjaganya dan merawatnya. Jadi perbedaannya, Quraisy itu suku besar, suku yang besar Quraisy di Mekah. Habis itu di situ ada kabilah-kabilah kecil, ada Bani Hashim, Bani Makhzum. Bani Hashim itu keluarganya Rasulullah, Bani Makhzum itu keluarganya Abu Jahal gitu ya. Walaupun di dalam keluarga Rasulullah juga ada yang berbeda, namanya Abu Lahab, paman beliau gitu. Maka di sini kita belajar satu hal, bahwa sesungguhnya Abu Thalib tidak mau menyerahkan karena ini adalah keponakannya, harga dirinya, bukan karena agama. Karena secara agama berbeda, keyakinan Abu Thalib masih berbeda. Hidayah belum sampai dalam hati sanubari Abu Thalib. Maaf. Maaf, baterainya habis. Baik. Ketika Hidayah belum masuk ke dalam sanubari Abu Thalib, maka tapi tetap Abu Thalib menolong Rasulullah sebagai seorang paman kepada keponakan. Sampai puncaknya Abu Thalib merelakan dirinya, bahkan dia dimusuhi oleh kaumnya. Untuk apa? Untuk menjaga Rasulullah. Ketika penjagaan itu semakin puncak, dan mereka pun tidak bisa menembus barikadenya sahabat Abu Thalib, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy bersepakat, ya sudah, kalau Bani Hashim mau menolongi, Bani Abdul Muthalib masih menolong Muhammad, kita embargo semuanya, kita boikot mereka semuanya. Maka disepakatilah satu hal, semuanya diboikot, orang-orang yang ikut di dalam barisannya Rasulullah, dan orang-orang dari kabilah, dari suku kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang menolong Rasulullah. Maka mereka semuanya terusir semuanya, mereka ditinggalkan di sebuah syi'ib, di sebuah lembah Thalib. Disitulah Rasulullah berpindah-pindah setiap tendanya, kadang di sini, kadang di situ, karena masih ada orang-orang penyusup yang ingin membunuh Rasulullah. Nah, pemboikotan ini tidak sehari dua hari, bulan dua bulan. Kebayang, biasanya isi pemboikotan itu adalah orang-orang tidak boleh jual beli, tidak boleh menikahi, tidak boleh berkumpul bersama mereka. Jadi kalau misalkan areanya Abu Thalib kayak orang isolasi, benar-benar diisolasi, kebayang kalau diisolasi terus kita keluyuran, kita akan dilihatin. Itu sama, saat itu benar-benar diisolasi, tidak boleh keluar kemana-mana, dan mereka dalam keadaan yang sangat parah. Kenapa? Makanan diibu semuanya, luar biasa. Apakah itu membuat mereka murtad? Enggak, sama sekali. Maka boleh izin saya akan share film dahulu. Oke, terlihat ya. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن. Baik, ini adalah Abu Sufyan. سنجعله غريبا في مكة. نعم. من يحميه هنا؟ أبو طالب. قاطعه. من يواليه من قريش. أجل. لا بيع لمحمد ومنوال ولا شراء. لا بيت يؤويهم. لا طعام يباع لهم أو يهدى. لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.
maka pilihannya yang satu, mereka diembargo semua. Siapapun yang mengikuti Rasulullah, siapapun masih bukan dari Rasulullah, masih mengikuti agamanya Rasulullah, maka semua diembargo. Bani Hashim, Bani Muttalib, atau siapapun menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Maka apa yang terjadi? Mereka semuanya terusir dari tempatnya. Sampai mereka murtad mengatakan hubal atau menyembah berhala, menyebutkan nama berhala mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka semua akan kalau tidak, maka dihancurkan propertinya, diusir dari rumahnya, keluarkan dari tempatnya, dan mereka tinggal hanya di Syiar. Syiar itu seperti lembah, benar dua gunung. Istri mereka tinggal di tempat yang sangat tidak ada nama itu. Properti dihancurkan, tempat jualan dijarah, rusak. Ini fase-fase awal Rasulullah dengan para sahabat, dan mereka tinggal di sebuah seperti ini, sebuah lembah yang sangat dengan para pengikut Rasulullah sangat batas, jumlah mereka sekitar 100 orang saja, tidaknya. Wa Muhammadun wa qaumuhu yataqun as-sabr 'ala al-'am al-thalith. Ummul mu'minin tu'ani hatta al-maut. Wa Abu bin Yuslim al-huzn ila maradina. In wa'amil huzn. Baik, itulah yang disebut sebagai Amul Huzn. Amul Huzn di tahun pemboikotan itu, di tahun pemboikotan ini selama berjalan 3 tahun. Di dalam perjalanan 3 tahun ini, para sahabat menceritakan kepada Rasulullah kita gitu bagaimana mereka berjuang untuk survive, mereka berjuang untuk hidup. Ada seorang sahabat namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat saat ini, masya Allah, orangnya kaya raya, orang dermawan, seorang yang kaya raya, tapi satu titik ketika mengikuti Rasulullah belum mengikutinya dengan full. Apa yang diajarkan Rasulullah, apapun yang dirasakan Rasulullah, belum menceritakan kami saat itu memakan makanan seperti makannya kambing. Gitu. Ketika kami, mereka itu makan apa? Daun, makan sesuatu yang ya kering. Ketika mereka katanya pupuk itu seperti pupuk kambing. Allah menjali 3 tahun. Apakah mereka murtad? Ada satu pun di antara mereka murtad. Apakah keluar dari lisan? Enggak ada satu pun yang terbentuk begitu indahnya di antara para sahabat. Sampai puncaknya nanti di tahun ketiga ada orang-orang dari non muslim itu yang merasa ini kok gak adil dengan keluarga ini. Mereka kabilah ini hanya karena mereka menyatakan diri sebagai orang muslim, tidak menyembah Tuhan yang sama, mereka langsung diasingkan. Maka ini sebuah ketidakadilan yang nyata. Maka di antara mereka datang kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan dirinya bahwa ini sungguh yang tidak adil. Ada orang yang datang namanya Hisham bin Amr al-Hashimi, dia datang kepada Zuhair, ya Zuhair, apakah engkau misalkan engkau makan enak gitu kan, dan engkau bisa tinggal di tempatmu, engkau bisa menikah gitu. Sedangkan sepupumu itu yang mereka dalam kondisi seperti itu, lihat mereka nggak makan, mereka satu sama lain saling kelaparan gitu. Mereka makan sampai di daunan yang kering gitu, sampai mereka kayak pupuk kambing. Apakah engkau ridho? Itu mungkin aku bisa melawan itu semuanya hanya seorang diri. Aku butuh satu orang lagi. Siapa itu? Ya udah, kalau satu lagi ada. Siapa dia? Aku. Hisham. Oke. Kita berdua kan menyerangnya. Enggak, kita nggak cukup kalau berdua. Kita harus bertiga. Terus kan mereka juga punya sistem yang bagus. Jadi nggak asal 5 orang mendobrak gitu kan. Maka yang dibuat adalah kayak suasana saat itu. Pokoknya mereka pernah bertemu. Ketika waktu duha datang ke Ka'bah, aku sesungguhnya tidak redo dengan itu. Hisham mengatakan itu. Zuhair mengatakan, ya aku gak redo. Ya aku saling kayak semuanya menjadi natural. Ini bagian dari siasat dan ini diperbolehkan. Dan datang berlima bentuk gunung pasti selesai. Tapi mereka membuat sebuah suara yang mereka mewakili suara suara mungkin mayoritas orang yang saat itu tidak setuju dengan. Maka mereka menyuarakan dengan sistemnya seperti itu.
Maka ketika marah, datanglah Hisham, Am dan Zuhair tadi kepada Abu Jahal, dan mereka bawa pedang-pedangnya, dan saat itu pengen merobek perjanjian tadi, perjanjian di antara orang-orang Quraisy yang di atas kulit. Sebelum terjadi perdobrakan itu, terjadi perobekan itu, Rasulullah telah menyampaikan kepada Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, sesungguhnya yang ditempelkan di pintu Ka'bah itu telah Allah musnahkan. Makanya pun terkaget, bagaimana dia musnahkannya? Maka di situ ketika dibuka, masya Allah, ternyata perjanjian itu telah habis, yang tertulis Bismillahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Maka isi perjanjian di bawahnya nggak boleh menikah, nggak boleh sebagainya, semuanya sudah hilang. Maka setelah itu, maka para sahabat kembali kepada rumah-rumah mereka, dan di situ baru mereka hidup normal kembali. Dan tidak lama setelah kejadian ini, namanya Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana ibunda Khadijah, Siti Khadijah dan pamanda beliau Abu Thalib meninggal. Nanti akan disebut sebagai tahun kesedihan. Baik, dari kisah ini yang kita ambil ada satu poin penting. Sesungguhnya ada kisah tentang paradox of candy. Ini adalah kayak benar-benar musibahnya luar biasa. Tapi di sini ada sebuah hikmah yang luar biasa di situ. Ada permen manis yang otitipan. Apa permennya? Tidak kayak Hudaybiyah gitu ya kan, kalah tapi harus jadi menang. Kemenangannya dimenang dari kemenangan sebuah karakter hebat. Maka di situ kita mendapati bahwa para sahabat itu mendapatkan karakter-karakter kuat. Mereka ketika dengan ujian itu nggak murtad sama sekali. Nanti ini orang-orang ketika dalam peperangan, dalam keadaan apapun, mereka tertekan luar biasa, mereka tetap membela Rasulullah. Kenapa? Sudah tertempa dari awal, dari ketika mereka diboikot. Itu satu. Kedua, dakwah Rasulullah semakin menyebar. Kalau kita mengenal dari Ustaz Nasrullah, the power of terenyuh, saat itu semua orang Arab melihat ketika itu siapa mereka yang terusir, mereka keluarganya Rasulullah, mereka keluarganya Muhammad. Loh gitu, iya itu kaum yang mengusirnya. Loh mereka orang yang sangat sabar. Gak ada yang setiap orang lewat seperti itu. The power of terenyuh, keyakinan dosa membuat mereka rela untuk berlapar selama 3 tahun dan mereka tidak murtad sama sekali. Maka di sini banyak yang terenyuh dan banyak yang merasa ini agama apa yang membuat mereka begitu. Sama seperti Nabi Bilal bin Rabah ketika beliau dipukulin, beliau juga berdakwah sebenarnya. Dakwah apa? Dakwah kesabaran. Ketika Khalid berdakwah dengan pedangnya, Bilal berdakwah dengan sabarnya. Ketika Bilal disiksa, masih ada Khalid yang berdiri dalam barisan orang-orang kafirin. Tapi takjub, agama apa yang dibawa Muhammad sampai membuat budak ini dia begitu kuat dengan segala siksaan dan dia tidak murtad sekali. Dakwah. Maka pada yang di dalam Rasul mendapat diantara baru, tapi mereka tidak berani menyatakan keislamannya karena mereka takut dengan siksaan yang akan diterima jika mereka masuk barisan orang ini. Tapi setidaknya hati mereka terpotong agama Islam. Poin paling penting ini sampai the paradox of candy saat ini, kondisi seperti ini. Maka terbina ukhuwah yang begitu kuat di antara sahabat dengan Rasulullah. Kenapa Rasul juga ikut merasakan kesedihan itu? Rasul tidak dalam keadaan kenyang saat itu. Rasul juga dalam lapar luar biasa. Ketika para sahabat lapar, beliau juga lapar. Maka sahabat merasa, oh ya Rasulullah sama loh levelnya, kutbah banget buat kita. Bukan ketika misalkan kita sedang lapar, Rasulullah sedang kenyang-kenyang. Enggak. Maka hal yang paling terkenang di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah, itu ada ketika momen Rasul menggali Khandaq. Semua sahabat itu lapar luar biasa di tahun ke-5 Hijriah itu. Maka ternyata yang paling lapar di antara para sahabat adalah Rasulullah sampai mengejar perutnya dengan lapar. Iya, Rasul juga paling lapar gitu. Kalau ada makanan dibagi dengan yang lain dan belum menahan perutnya dengan satu tertekan, cukup terus di kesakitan. Allah, ini yang membuat para seperti Sayyidina Umar bin Khattab belum rela untuk berlapar-lapar lia ketika belum menjadi seorang Amirul Mukminin. Ketika kaumnya kelaparan, maka beliau pun ikut merasakan kelaparan itu. Kenapa? Beliau belajar sikap sejarah bagaimana Rasul mensikapi ketika terjadi kelaparan di mana-mana. Maka sikap sejarah ini semoga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita menjadi seorang ayah, kita menjadi seorang keluarga dalam keadaan apapun, atau menjadi seorang pribadi kita. Dalam keadaan ada orang yang jauh
kepada kita lebih baik dari kita, Allah uji dengan segala kelaparan yang ada. Jadi kalaupun hari ini kita merasakan nggak mudah di kehidupan kita, ini kalau sekarang ini bukan pemboikotan tapi benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak mungkin di antara kita yang ada yang belum mendapatkan pekerjaan barunya, maka sabarin dulu. Ketika kita mendapatkan kesabaran ini, kekuatan kesabaran ini, maka insya Allah nanti kita akan di kondisi menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat secara karakter. Kita juga membuat karakter anak-anak kita kuat dengan segala ujian yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja sebagai mukadimah. Nanti kita akan diskusikan. Saya ceritakan tentang paradox of candy. Beberapa pertemuan mungkin lebih banyak ke paradox of candy. Kita menyadari husnudon sama Allah. Ya memang seperti itu. Kalau depannya ada pahitnya, insya Allah di belakang ada manisnya. Kalau kita udah bersiap manis terus, itu ntar siap hati-hati. Kalau belum mendapatkan pahit yang sangat panjang. Orang yang suka manis biasanya ada kemungkinan kan diabetes gak bisa dekat. Maka yang paling indah adalah teh pahit sebagainya gitu ya. Kalau kena manis dia akan gulanya naik dan sebagainya. Maka yuk kita seimbangkan manis dan pahitnya kita. Jadi kalaupun dikasih ujian pahit, maka yakini mungkin nanti kita akan merasakan kemanisan yang indah. Kira-kira begitu. Mukadimahnya, silakan kalau mungkin bisa ada yang kita diskusikan, kita silakan. Oh, Masya Allah Singapura, Bu Yusnita Said hadir, luar biasa, Batang, dahsyat. Assalamualaikum hadir baik papan, luar biasa. Taiwan hadir Bu Enci. Baik. Ada yang mau kita diskusikan? Bapak Ibu rahimakumullah ya Bunda, sebagai penguat sambil ntar kita menunggu ada diskusi di antara kita, mungkin sharingnya. Ketika ananda kita misalkan bagian dari memboikot ini, pembelajaran dalam kehidupan kita, ketika misalkan kita punya anak-anak kita yang lucu-lucu dan sebagainya, dan di antara mereka mendapatkan sebuah tantangan dari temannya, dari siapapun gitu, biarkan anak-anak itu belajar untuk kemandiriannya. Itu akan melatih karakter-karakter mereka. Sebagaimana Rasulullah juga melatih karakter para sahabat ketika mendapatkan ujian pemboikotan. Misalkan di reject, nggak punya teman yang gini-gini gitu kan. Kan adalah, tapi jangan sampai kita ikut cemplung langsung urusan anak-anak kita. Khawatir mungkin bisa jadi setahun 2 tahun lagi kita tidak menemani kita. Coba bayangkan kalau misalkan anak kita segala dikit-dikit kita urusin, dikit-dikit kita bantuin gitu kan. Satu titik ketika kita sudah meninggal, maka siapa yang akan bantuin anak-anak kita? Maka nanti khawatir ada ada hutang pengasuhan yang bahasa kurang tepat. Nah, yang yakini satu hal juga bahwa anak-anak kita ketika kita, maka satu titik kita harus mengajari bahwa sesungguhnya mereka suatu hari akan mendapatkan musibah seperti musibah kita. Jadi ketika ada musibah-musibah kecil yang mereka tidak sukain gitu kan, daruahnya kalau teman ada yang jahilin, mereka bagaimana merespon penjahilan itu, bukan langsung turun langsung untuk persoalan. Anak-anak kita bertahan dengan menyelesaikan persoalannya masing-masing. Itu mungkin bisa saya ceritakan. Baik, Masya Allah, jaga karsa hadir, jaga dekat ya. Lebih dari Rasulullah masih ada 2 tahun lagi ngikutin Rasulullah. Tapi kalau ngikutin dengan sikap sejarah dari Nabi Ayub, itu saya belasan tahun. Apapun yang terjadi, kalau Nabi Yusuf itu ada 7 tahun. 7 tahun namanya, 7 kalau nggak salah. Sahabat Al-Baqarah, ya. Sahabat 7 tahun. 7 tahun dalam keadaan paceklik, setelah itu akan keadaan yang sangat gemar di Jinawi, setelah itu 7 tahun dalam keadaan paceklik, dan setelah itu nanti akan mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Baik, Bu Novi ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya ketika kita dapat ujian dalam keluarga, kita bisa menahan marah dan bersikap sabar dari keluarga. Baik, Ibu, ujian yang paling nggak mudah adalah ujian dari orang-orang terdekat. Kata Tugul. Pengkhianatan paling menyakitkan adalah pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Gitu kan. Nah, ini bukan tentang pengkhianatan, tapi ujian ya. Misalkan kita nggak cocok sama siapa gitu kan. Maka cara yang dapat ujian dari keluarga, ya nanti dilihat dulu bagaimana bersikap menahan marah dan bersikap sabar. Ketika bersabar, Bun, pastikan gini. Kalau saya belajar dari Ustadz Nasrullah gitu ya,
sesalah-salahnya keluarga kita, pasti ada sikap benernya. Maka fokus kita adalah dengan kebenaran mereka, ada kebaikan di antara mereka, maka dari situ kita akan merasa, oh, kita akan lebih tawar. Kalau kita fokusnya dengan kesalahan mereka saja, maka gitu ya, akan jadi pahit semuanya. Kita ya menjeruk nipis tubuh kita. Ya Allah, ini ya Allah, utang belum bayar. Tapi kan sebelum ada utang itu, sebelum ada amanah itu kan, sebenarnya tetangga kita atau keluarga kita kan sering ngirim makanan, ngirimin daging kurban atau ngirimin apa. Kadang-kadang terlemburkan karena kesalahan satu dari kedua kesalahan mereka. Maka satu hal dari yang sampaikan Ustaz Nasrullah itu menarik, belum menyampaikan bahwa sesungguhnya seburuk apapun manusia itu masih manusia dan mereka masih hidup, mereka masih punya hati. Bahkan jam yang mati pun, kata beliau, jam yang mati, jam dinding nih, sudah nggak mati, udah nggak bergerak lagi gitu kan, udah jam 6 aja misalkan gitu, itu masih ada potensi kebenarannya selama 2 kali dalam satu hari. Sehari dia masih benar 2 kali jam dinding. Ketika jam 6 pagi, maka dia benar. Ketika jam 6 sore dia benar. Apalagi seorang manusia yang kadang salah, kadang benar, pasti potensi benarnya masih tinggi. Yang jam mati saja, yang udah nggak hidup gitu, itu masih ada potensi benarnya 2 kali. Maka ketika kita menanamkan hal itu, saya kecil banget, iya ya gitu kan. Maka fokusnya di mana? Kalau fokus kita kepada kesalahannya selesai, maka akan menjadi sesuatu yang kita akan jeruk nipis itu luar biasa. Contoh deh, Abu Lahab. Abu Lahab itu orang parah apanya? Abu Lahab itu kan musuh Rasulullah. Rasulullah berdakwah, beliau selalu ngikutinya. Ya, aku pamannya loh, dia seorang pembohong, dia seorang pendusta, merusak dakwah Rasulullah dan musuh Rasulullah, bahkan membunuh Rasulullah, itu Abu Lahab. Tapi kebaikannya apa? Kebaikan salah satunya ada di antara. Ketika Rasulullah lahir, beliau ada salah satu di antara orang yang sangat bahagia dengan kelahiran keponakannya ini. Dan nanti di antaranya ada beberapa riwayat beliau mendapatkan keringanan, itu riwayatnya memang nggak terlalu kuat. Riwayatnya ketika hari Senin mendapatkan keringanan, pengampun bukan keringanan, ya keringanan. Jadi sisanya sedikit dikurangi itu di hari Senin karena di hari itu saat dia bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Jadi masih ada baiknya juga, walaupun mayoritinya banyak kan kurang baiknya. Nanti tinggal difokuskan di mana kita pengen fokus ke kurang baikannya atau kebaikannya. Dan kedua ini memang ujiannya seperti itu. Dan ketiga baca kisah Nabi Yusuf. Itu paling ngejelek bagi saya. Kisah Nabi Yusuf. Itu yang mengkhianati beliau siapa? Yang nggak bagus bagi beliau siapa? Keluarganya, kakaknya yang membunuhnya. Efek dari pembuangan ke sumur itu, pengen membunuh dan sebagainya itu, beliau nanti akan terusir dari Kanaan, dari Palestina bertahun-tahun, sampai beliau akan menjadi budak belasan tahun. Habis itu karena budak dinaksir oleh juragannya dan nggak mau, beliau akan dipenjara belasan tahun. Baru setelah kira-kira umur 45 tahun, beliau terbebas. Dari anak kecil sekitar umur 10 tahun, sampai ke umur 45 tahun kebayang, 35 tahun belum mendapatkan permusuhan dan disakiti oleh saudara-saudaranya. Tetapi sikap beliau apa? Sikap beliau dari awal belum memaafkan mereka dan mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian. Jadi yang punya persoalan keluarga, persoalan dengan jeruk nipis di dalam hati, khususnya dengan gesekan dengan keluarga, dengan orang-orang yang tidak disukai, banyak-banyak baca kisah Nabi Yusuf. Tidak hanya baca Arabnya, tapi sebisa mungkin mentadaburi isi dari ayat itu. Sampai Rasulullah saja ketika Fathu Makkah, itu kan benar-benar di Fathu Makkah kan belum bisa jadi balas dendam kan? Kenapa dulu orang mencincang-cincang Sumayyah, membunuh Yasir, membunuh keluarga Rasulullah, membunuh para sahabat Rasulullah, melempari batu Rasulullah, itu udah khawatir mau dibantai ini. Gitu. Tapi apa yang terjadi ternyata nggak seperti itu. Rasulullah mengatakan, la tasrib, aku kama yaqulu Yusuf ibni Yakub. Aku mengatakan sama seperti yang dikatakan Yusuf, anaknya Yakub. Apa yang dikatakannya? La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian. Fa antum tulaqo, dan kalian semua dibebaskan. Kalian semua dimaafkan. Dan ketiga ibu, ketiga adalah kisah tentang orang ahli surga yang disebutkan Rasulullah. Itu orang masuk surga. Itu orang masuk surga. Ternyata amalannya tidak banyak, amalannya satu. Ketika malam beliau selalu bilang, aku maafkan semua orang yang mendolimiku. Ingat, oh ini, aku maafin dia, aku maafin dia. Satu persatu. Dan itu menjadi ahli surga. Nah, ini Bu, ketika ada tantangan seperti ini, bismillah, mau dapat surga nggak? Mau pastinya kan? Maka maafkan saudara-saudara kita. Mudah? Nggak mudah. Karena balasannya surga. Kalau bahasanya cuma kerupuk segembreng gitu, insya Allah sih tantangannya nggak ringan. Tapi karena tantangan ini masuknya surga gitu ya, tantangannya pasti lebih nggak mudah gitu. Oh, alamin suabu. Baik, nextnya Bu Novi, kira-kira semoga begitu pahamnya.
Baik, Bu Indah ada yang sepakat nih, kayak punya persoalan yang sama ini, tidak mau itu dari keluarga. Ustaz, bagaimana caranya kita tahu dosa kita sudah diampuni atau belum? Apakah ukurannya dengan kita dapatkan keajaiban? Ya, salah satu di antaranya adalah keajaiban, ini bagian dari yang disampaikan oleh Rasulullah, salah satunya adalah di antara itu, tapi tidak selamanya seperti itu. Itu satu di antara, iya. Kalau dibilang satu di antara, iya. Tapi kalau misalkan yang lain bisa jadi enggak. Ujian, keajaiban tadi, itu tanda bahwa ini poin paling penting di dalam Ustaz Nasrul kan sering menyampaikan nih, beliau akan menggunakan pendekatan sesuai dengan kaumnya. Maka kata Allah di dalam surat, saya ingat suratnya, lisan kaumihim, maka ketika berdakwah menggunakan lisan kaumnya. Jadi kaumnya kaum anak-anak alay gitu kan, misalkan anak-anak bukan anak alay, anak-anak remaja ya bahasanya bahasa anak remaja. Kayak Ustaz Hanan Ataki ketika dakwahnya pada anak muda, belum bahasanya kayak goblok nggak pakai peci. Gitu. Maka salah satu di antara Ustaz Nasrullah adalah karena yang didakwahi adalah rata-rata bisa jadi orang-orang awam, maka yang diucapkan ketika pembukaan setiap acara seminar sebagainya kan, yuk didoakan kan semoga gajinya 1 bulan 5 miliar dan sebagainya gitu kan, amanahnya semuanya lunas sebagainya. Tapi beliau menyisipkan suatu yang sangat penting di ujung, gitu ya, bukan menyisipkan, menyiapkan level tertinggi daripada keajaiban itu adalah masuk surga bersama Rasulullah, gitu kan? Jadi selain 5 miliar, selain lunas amanah, mendapatkan keajaiban di mana-mana, itu terakhirnya adalah puncaknya ketika masuk surga bersama Rasulullah. Nah, poin dosa kita diampuni atau tidak adalah tandanya kita mudah melakukan ketaatan atau tidak. Kalau misalkan kita, misalkan salah satu misalkan periksa rezeki kita adalah suka marah-marah, kita sudah mulai mudah untuk memaafkan orang lain. Itu salah satu bahwa dosa kita, dosa marah-marah kita telah diampuni. Kalaupun misalkan dosa kita, misalkan contohnya kita nggak berbuat baik pada orang tua, kita sudah mau meridhokan, kita mau membantu orang tua, kita mau mencari ridhonya, itu salah satu di antara tanda bahwa dosa kita telah terampuni. Maka ada satu kaidah, min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah mudah melakukan kebaikan selanjutnya. Kebaikan tobat ketika sudah terima, maka dia ringan melakukan tobat-tobat selanjutnya. Dia ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Wa min jazai sayyi'atu ba'da. Dan balasan sebuah keburukan adalah dia mudah untuk melakukan keburukan selanjutnya. Kok para kita, kecenderungan kehidupan kita, banyak muaksiatnya, banyak perisai rizkinya, ada kemungkinan kita belum diterima. Itu poin pentingnya. Urusan keajaiban dan tidak keajaiban itu bagian bonus yang dititipkan oleh Allah. Tapi kalau misalkan gini, doanya orang-orang soleh itu mustajab ya. Kalau udah minta A, Allah pasti terima, Allah pasti akan kasih. Tapi gini, kita juga belajar satu hal dari Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu doa, Rabbana wa pasfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah utus satu di antara mereka, keturunan Nabi Ismail di Mekah. Ada seorang Rasul. Ternyata doa ini nggak langsung jelek, diijabah hari itu juga. Diijabahnya kapan? Ibnu Abbas itu menceritakan, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 600 tahun. Nabi Isa sampai Nabi Musa itu ada 1200 tahun. Nabi Musa sampai ke Nabi Ibrahim itu 2400 tahun. Jarak perjalanan doa itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim sampai terwujudnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul itu jaraknya 4800 tahun. Bayangkan, ya Allah, utuslah di antara mereka ada seorang Rasul. Ternyata doa itu nanti diijabah langsung. Itu jaraknya kapan? 4800 tahun. Tetapi lihat Bapak Ibu, efeknya adalah setiap Nabi dan Rasul itu punya batas waktu dan batas tempat tersendiri. Kecuali Rasulullah. Jadi misalkan kita kenal Nabi Musa, nanti ketika datang Nabi setelahnya, maka dakwahnya Nabi Musa selesai. Ada Nabi Isa, ya sudah. Risalah Nabi Musa selesai, diganti dengan risalah Nabi Isa. Nabi Isa ketika berdakwah selama 600 tahun, nanti datang Rasulullah, maka setelah itu dakwahnya Nabi Isa selesai. Tetapi Masya Allah Rasulullah Muhammad itu dakwahnya sampai akhir zaman. Dan unlimited. Maka bisa jadi ketika doa kita belum diijabah, keajaiban belum muncul-muncul, sabarin dulu. Allah sedang melipat gandakan keajaiban bagi kita. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru minta ini langsung dapat. Ah, itu belum tentu. Bisa jadi ketika Allah tahan, sesungguhnya Allah pengen ngasih yang lebih besar. Maka analogi yang pernah disampaikan Ustaz Salim Afillah, saya senang banget dengan analogi ini. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu merengek gitu kan, pengen dapat keajaiban bahasanya, itu dianalogikan dengan orang-orang yang pengamen. Kita lagi makan gitu kan, pas lagi makan ternyata ada waria gitu, waria yang ngamen, cerket.
Kira-kira bahasa pengamen itu ketika melakukan cerak itu pengen dapat apa? Dapat uang kan dari kita? Maka kalau yang datang orang seperti ini, apa yang kita lakukan? Cepat-cepat ngambil uangnya, kasih biar dia cepat pergi. Ya kan? Apa dia pengen nikmatin gitu kan? Bagus sih suaranya. Enggak, saya yakin enggak. Pengen langsung cepat kasih biar dia cepat pergi. Tapi kalau misalkan kebayang gitu kan, yang datang ke kita itu Mahir Zen. Mahir Zen tahu-tahu bawa gitar jreng gitu. Barakallahu lakumah gitu. Mahir Zen suaranya bagus banget. Ngamen untuk kita. Kira-kira kita langsung kasih uangnya enggak? Enggak. Kita tahan dulu. Kalau dikasih uangnya selesai, dia akan pergi. Kan gitu. Maka tungguin dulu sampai selesai. Pak Maher, boleh nggak nambah satu album? 1 jam itu semakin lama dong keajaibannya gitu kan. Tapi kan kira-kira ketika sudah 1 jam, kira-kira kita akan ngasih yang sama nggak dengan apa yang kita kasihkan kepada waria tadi misalkan? Enggak, beda pasti. Kalau misalkan tadi dapetnya 1.000, udah dapat 1.000 udah. Tapi kalau misalkan orang spesial ini, 100.000 pun kita nggak rugi. Masya Allah, suaranya bagus banget. Keajaibannya jauh lebih besar. Maka husnudzon sama Allah. 1 titik nanti kita akan dapatkan keajaiban itu. Kalau hari ini belum kelihatan, bisa jadi Allah sedang mungkin melipat gandakannya. Jadi bahasanya Allah tuh pengen dengerin kita ngerengek dulu. Ya bahasanya tangisan kita itu ya, seperti suaranya Mahir Zen, maka kita tunggu gitu. Allah tuh pengen denger gitu. Khawatir kalau kita langsung dapat keajaiban, kita berhenti dengan ikhtiar kita, dengan rengekan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya banyak ya. Tobat terima di mudah melakukan kebaikan selanjutnya. Baik, tobat yang diterima adalah mudah melakukan kebaikan selanjutnya. Sepakat. Oke, sebentar. Dari Pak Heri Agustiawan, Afwan Ustaz, boleh dong sharing paradox of candy yang pernah Ustaz terima yang paling dahsyat dan bagaimana respon Ustaz terima bungkus permen pada saat menerimanya? Atau tumbukan pertama dan akhir apakah jenis permen manis yang didapatkan dari Allah? Jadi malu Pak. Allah karim. Baik, mau yang lama atau yang baru? Kalau yang lama yang paling saya terkesan adalah ketika saya Paradox of Candy gitu kan, itu pengen banget kuliahnya itu di Mesir. Jadi kami di pesantren, saya di pesantren Rodotul Ulum dari Pati. Di Pati itu pesantrennya memang di tengah sawah gitu ya, tapi pesantrennya besar, muridnya ada 3.000 saat itu, saat ini mesti lebih banyak lagi. Mayoriti dari kelas kami itu melanjutin SMA-nya, kuliahnya itu di Mesir. Nah, kebetulan saat itu nggak dapat gitu kan, nggak dapat arah Mesir, adanya jalur ke Libya. Ketika sampai di Libya merasa ya setahun per tahun 2 tahun gitu kan, merasa ya Allah ini ujian banget ya, gini banget sih gitu kan, dengan segala ujian yang ada gitu kan. Maka sampai sana saat itu kami berangkat bersama Ustadz Adi Hidayat, dia sebagai seorang mahasiswa biasa dan tidak terkenal seperti saat ini. Sekarang kan terkenal luar biasa. Dulu kelas kami, tapi keberangkatan kami bareng bersama di tahun 2005. Nah di situ 2 tahun pertama itu nangis gitu kan, oh ini kok gini sih gini. Sampai tahun ketiga ada yang jalan-jalan ke Mesir dan cerita tentang keadaan Mesir bahwa di sana beasiswa memang tidak se-full seperti di Libya, uangnya dapat terus walaupun nggak besar gitu ya, cukuplah untuk seharian. Dan di situ kita di tahun kelima dari Libya beasiswa full, dapat haji, diberikan haji dari pemerintah gitu kan, dengan masya Allah permen itu manis banget, indah banget lah. Dan di situ kita baru menyadari ternyata bungkus permen selama 2 tahun itu terjawab di tahun kelima. Panjang urusannya memang, dari bertahun-tahun. Baru menyadari alhamdulillah untung dulu masuk Libya. Coba kalau misalkan masuk Mesir, saya mungkin akan jualan tempe atau jualan tahu. Kami di Libya tidak perlu sampai jualan tempe atau tahu untuk menghidupi kehidupan kami. Kalau minta kiriman dari Indonesia nggak mungkin banget gitu kan, karena tahu keadaan keluarga. Saya dulu berpikir kayak nggak mungkin kuliah kalau nggak dapat beasiswa. Kenapa? Secara ekonomi nggak akan mampu. Tapi ketika dapat beasiswa ke Libya, ya memang takdir ke situ, bismillah nikmatin. Itu satu. Kedua, mungkin bus permen saat ini, saya sharing saja nggak apa-apa. Qadarullah salah satu di antara santri saat ini ada yang positif dan menyebar kemana-mana di antara santri yang lainnya. Masya Allah, saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah bungkus permen. Dan apa yang indah, saat ini saya sudah melihat bahwa ketika mereka santri-santri dalam keadaan demam gitu kan, itu saling satu sama lain, saling tolong menolong. Ada satu di antara santri kami itu namanya Adit gitu kan, itu demam Pak, Masya Allah demam gitu kan, sedang membuat imun tubuhnya gitu. Itu qadarullah gitu kan, itu masih bantuin teman-teman yang lain gitu.
Ini mirip dengan kisah di mana kisah Sayyidina Umar bin Khattab pernah di tahun ke-17 dan 18, 19 Hijriah itu. Beliau 3 tahun berturut-turut itu tidak turun hujan. Ketika tidak turun hujan dan paceklik di mana-mana, orang kelaparan, ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf berbisik di telinga Sayyidina Umar bin Khattab ketika banyak orang meninggal. Berbisik, Barakallah, barakallah, ya Amirul Mukminin. Berkah, berkah, ya Amirul Mukminin. Berkah itu bahasa kita itu selamat, selamat, ya Amirul Mukminin. Selamat. Ada orang prestasi diberikan selamat kan gitu. Maka Amirul Mukminin berkata, wayahak ya Abdurrahman bin Auf, celaka gua Abdurrahman bin Auf. Kok katakan musibah sebesar ini dengan barokah gitu. Ya wahai Amirul Mukminin. Loh kenapa? Karena wahai Amirul Mukminin, andai saja musibah ini terjadi di masa jahiliyah, maka setiap kita akan saling bunuh satu sama lain karena untuk memperebutkan sebulir gandum. Tapi engkau lihat ketika musibah ini terjadi di masamu, engkau lihat di sana ada seorang sahabat namanya Ahnaf bin Qais. Dia lari sana, lari sini. Untuklah memberikan minuman kepada para sahabat-sahabat yang lain. Dia lapar, tapi dia mau care, peduli dengan orang lain. Ini kalau tidak terjadi di masamu, pasti bangsa Arab habis. Maka baru selamat ya. Mereka semakin tolong-menolong, berat, bergandengan tangan untuk menyelesaikan musibah ini. Maka saat ini ya pandemi ada, dan ini ada masa pembelajaran bagi para santri yang sehat itu ngambilin makanan, bahkan nyuciin baju dari orang-orang yang kurang sehat gitu kan. Bener-bener satu sama lain itu saling dorong gitu. Orang tua santri, wali santri juga sama. Wah, makanan berdatangan, supportnya luar biasa. Tidak ada kenapa sih saat tidak ada seperti itu. Maka ini bungkus permen, tapi sisi lain gitu ya, ini bungkus permen dan permennya sudah kelihatan karakter dari santri saling empatinya, tolerannya itu sudah mulai muncul, dan itu jauh lebih mahal. Kita bisa menghafalkan hadis beribu-ribu, tapi bisa mempraktekkan hadis itu jauh lebih mahal daripada ribuan yang kita hafalkan. Teori penting, tapi aplikasi mereka bisa menancap terinstall dalam hati, itu yang jauh lebih mahal. Oh, alam biswab, jadi sharing saya. Oke, kira-kira begitu produk of candy-nya. Kalau misalkan yang tadi Pak, yang pertama juga saya bersyukur sekali, salah satunya di antara paradox of candy, biasanya sampai ke Libya nangis-nangis. Sampai sekarang efek dari candy itu masih ada Pak. Saya bolak-balik ke Tanah Suci bersama Ustadz Nasrullah, dulu diajakin Ustadz Nas. Setelah itu Ustadz Nas fokus ke mentoring, ngajarin training, saya ngelanjutin. Sampai sebulan bisa 2 kali gitu ya, sebelum pandemi pastinya. Itu kan enak banget, kerjaan yang seru banget lah gitu ya. Bahasanya dalam artian pekerjaan yang nganterin jamaah, bisa bolak-balik umroh, itu kan bahagia gitu ya. Jalan-jalan ke Turki, ke Istanbul, ke Bursa dan sebagainya, itu membahagiakan. Bungkus permen lama, tapi manisnya sampai sekarang. Maka ketika dikasih bungkus permen, sabari dan nikmati. Insya Allah satu hari kita akan menyesali kenapa dulu ada sedikit keluhan itu, kenapa, makin so kita akan perlu ngeluh ya, ternyata nikmatnya sampai sekarang. Wa'alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, dari Bu Ratu Iva. Bagaimana meyakinkan hati dan diri ketika kita sedang dapat bungkus permen? Kadang-kadang hati kita masih ada khawatir. Gimana ya? Padahal hati sudah berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa Allah sudah mengatur semuanya dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Baik, pastinya gini Bun, sama seperti kehidupan kita, nggak apa-apa Bun, ini nikmati saja. Kalau masih ada keluhan-keluhan ya normal, tapi setidaknya keluhan itu kalau dulu keluhannya 2 paragraf, sekarang menjadi 1 paragraf. Kalau sudah 1 paragraf nanti tinggal beberapa baris saja. Dia setiap hari berkurang, maka itu sudah ada peningkatan. Mirip seperti ini, kehidupan kita itu, keimanan kita dalam meyakini satu hal, itu mirip dengan kehidupan kita ketika kita masih kecil. Ibu masih ingat, nggak ingat pastinya, ketika bayi dulu, ketika kecil, kasih aja api di depannya, ada korek gitu, api. Kira-kira dipegang atau enggak tuh api? Rata-rata dipegang. Anak saya ketika ngeliatin api pegang, seru gitu kan. Pas tahu panas dia lari, panas, sehari 2 kali gitu kan. Maka besoknya dipegang lagi, panas, mundur lagi, panas, mundur lagi. Lama-lama dia meyakini bahwa api itu panas. Dan sampai sekarang dia nggak berani lagi megang api yang panas. Walaupun apinya sudah berubah menjadi biru misalkan, kompor jadi biru gitu. Tetap dia yakin itu panas. Nah, proses meyakinkan diri itu dari api menarik sebagai sampai ke titik api panas itu kan butuh proses percobaan gitu. Nah, kita coba Bu, untuk meyakinkan diri bahwa bungkus permen itu ada permennya, itu bukan hoax, itu bukan prank gitu ya, ngeprank enggak gitu ya. Itu yakinnya dengan apa? Dengan setiap kejadian yang ada, nikmati dulu dan tunggu bungkus permennya.
Dan yakin seyakin-yakinnya kehidupan kita pernah mendapatkan bungkus permen dan dititipkan permen belakangnya. Karena saya yakin pasti ada. Coba dicari lagi. Dapat. Maka keyakinan kita diulang-ulang. Oh ingat tuh. Maka insya Allah di situ akan menambah keyakinan kita. Jadi apapun nextnya, misalkan jodoh gitu kan, jodoh belum kodaroh, misalkan kita berjodoh masih pulang gitu. Pengen banget kita deket, ternyata nggak dititipkan sama dirinya, ternyata dititipkan kita nikahnya sama orang lain, gitu kan, dan itu jodoh kita yang sah gitu sebagainya. Maka nikmatin itu. Kenapa bisa jadi? Memang yang pas buat kita adalah itu, gitu. Maka Allah kulihal pasti ada satu hikmah. Cek lagi di belakang ataupun hari-hari ini ketika ada kejadian, coba cari hikmah di belakangnya. Kalau kita bisa menemukan ini, insya Allah semakin membuat kita yakin. Oh, alam bisawab berarti Ivan. Baik, mohon maaf saya Bu Dewi saya pernah mendengar jika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dakwahnya lokal. Contoh Nabi Isa dan Nabi Yahya hidup sejaman dari beda umat. Benarkah? Allah alam bisawab. Setahu saya memang setiap nabi punya kaum dakwahnya masing-masing dan punya batasan masing-masing, kecuali Rasulullah. Dan setahu saya pernah mempelajari din muqarin, perbandingan agama, mereka memiliki bahkan suku. Jadi kayak Yahudi sekarang, agama Yahudi, agama Sawang ini kan ada 3. Yahudi masih ori sebenarnya. Dalam artian orinya itu salah satu ajarannya ori itu adalah yang bisa mengikuti agama Yahudi adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi. Itu agama suku. Dan sebenarnya Kristen juga sama, tapi setelah itu dibongkar, gitu ya. Saya ingat saya pernah belajar seperti itu, dibongkar, jadi menjadi agama universal. Beda dengan agama Rasulullah, bukan untuk orang Arab, tapi agama yang universal. Siapapun bisa memeluk agama Islam. Tapi kalau Yahudi sampai sekarang, misalkan ada orang Jawa gitu kan, nggak ada keturunan Yahudi sama sekali, nggak ada Bani Israelnya, maka pas pengen agama Yahudi nggak diterima, di reject, karena memang mereka agama yang bahasa tadi kata Ibu lokal, terbatas. Setahu saya memang seperti itu, Bu. Baik, khairan Ustaz. Teori penting bisa mengaplikasikan secara umum. Oke, sepakat tuh ya. Teori itu penting, tapi bisa mengaplikasikan ilmu dalam keseharian itu jauh lebih penting. Sepakat. Jam berapa ini? Masya Allah, lebih 17. Kira itu baru jam berapa? Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf tidak bisa membalas semuanya. Dan nikmatin saja, kita tunggu permennya. Permen tidak akan pernah kita cap, kita terima kalau kita putus asa. Allah bohong, Allah ngeprank. Ketika udah mengucapkan itu dalam hati kita, maka saat itu juga benar, permen manis tidak akan pernah kita terima. Kesabaran, sabar tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti sudah nggak sabar, maka dia gagal. Maka sabar juga ada batasnya, itu hoax. Maka sabar tidak ada batasnya. Kalau sudah nggak sabar namanya, yaudah dia gagal dengan sabarannya. Maka ketika diberikan tugas perang, nikmatin saja. Kalaupun misalkan nanti tidak ditemukan di dunia, insya Allah kita akan sangat bahagia dengan apa yang Allah titipkan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tugas permennya hari ini Allah titipkan, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur di suatu hari nanti. Sekarang sudah dimulai syukurnya dulu, bersiap-siap untuk mendapatkan nikmat yang sangat indah dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.